Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di video kali ini, insya Allah, saya akan memberikan cara menggunakan GitHub. Oke, langsung saja. Sebelumnya, tools yang digunakan itu ya Visual Code, Git, dan GitHub itu sendiri. Oke, sekarang kita lebih tepatnya akan mempelajari membuat GitHub atau bukan mengupload. Oke, pertama, Anda akan memindah dulu. Oh, bentar. Oke, dokumen project Git. Oke, di sini akan buat latihan, latihan baru. Oke, kita pertama cd, kita buka dulu Git latihan baru. Oke, select folder. Nah, di sini pertama-tama yang akan kita lakukan itu adalah pertama kita akan bikin filenya dulu. Sebagai contoh, test.py sebagai contoh. Kita bikin print hello world. Oke, sebentar. Cara mana lupa nih. Oke, pertama kita akan membuat repo baru. Git, kita akan bentar. Oh ya, kita akan cek versi dulu. Version. Oke, kita sedang menginstal Git tandanya. Nah, kemudian kita akan membuat repo baru. Git init. Oke, sudah lihat di sini, itu tandanya repo sudah terbuat. Nah, kemudian untuk membuat atau mana ya? Gini dah. Misalnya di sini kita akan melihat git status. Nah, di sini kan bisa lihat di sini. Oh, kurang besar ya. Nah, ini test.py itu diberi warna merah. Kenapa? Karena dia belum disimpan ke dalam si repo. Dia belum tersimpan di repository-nya. Nah, makanya kita untuk menambahkannya kita harus atau ya kita harus menambahkannya dengan membuat git add titik seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini let's change. Jadi dalam GitHub itu dalam Git itu ada beberapa tahap. Pertama, ketika file itu dibuat. Kemudian ketika draft, mungkin itu bisa dibilang draft. Atau kita menambahkan, tapi itu belum tersimpan. Seperti itu. Ketika lihat Git status. Nah, new file. Kita bisa lihat di sini
tes.py itu sudah masuk atau sudah ditambahkan, tapi belum tersimpan secara permanen. Nah, untuk membuatnya tersimpan secara permanen, kita akan membuat seperti ini. Git commit min m dan membuat pesannya itu first commit. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat git terus tidak ada file yang akan ditambahkan. Kenapa? Karena dia belum tersimpan secara permanen. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melihat historinya, apakah kita sudah menyimpannya atau belum, maka kita bisa melihatnya dengan git log online. Oke, salah. Online. Nah, di sini kita klik kita bisa menambahkan si file tadi ke dalam main first commit mana yang ini. Oke, misalnya kita merubah file ini. Contoh. This is the file. Maka kita harus ketika kita lihat git status, maka file ini atau test.py ini belum tersimpan secara otomatis. Dia tidak akan tersimpan, maka kita harus menyimpannya secara manual. Seperti dilihat ini, modify test.py. Artinya file ini telah diubah dan belum tersimpan gitu. Nah, untuk menyimpannya sama seperti kita git isi. Nah, sudah. Git status. Nah, dia sudah tersimpan, tapi belum tersimpan secara apa? Nah, makanya kita commit m save the modified file. Oke. Mari kita lihat lagi log git log online. Nah, kita lihat ini yang terbaru main itu sudah diperbarui. Begitu. Nah, misalnya di sini saya akan untuk selanjutnya saya akan bahas tentang branch. Yang dimana ini akan berguna ketika untuk coding barang gitu. Jadi oke, saya akan py. Jangan py. Oke, di sini kita akan print Oke. Nah, di sini kita akan membuat branch. Git branch namanya awo.py. Kita akan melihat apakah sudah terverifikasi atau belum. Git dengan cara check out awo. Nah. Oke. Git awo ini kita akan lihat dulu. Kita lihat kemudian git commit min m
second second first branch bench kita. First branch. branch. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan melihat mencoba lihat dengan git min out. Nah, ini dia. Oke, kita akan kembali ke dulu. Wait. Git check out main. Oke, sudah kembali ke main. Otomatis out tidak ada di dalam main karena itu adalah branch tersendiri. Oke, kita akan menggunakan di sini. Kita ini. Oke. Git add titik. Nah, di sini kita akan melihat perubahannya. Nah, di sini cara melihat perubahannya. Di sini filenya sudah ditambah, sudah diedit. Nah, di sini yang belum diedit. Kemudian kita commit seperti biasa. Commit m second mau di file. Oke. Git. Oke, kemudian kita git file lihat. Nah, di sini jelas. Branch itu yang ini. Oke. Saat dia akan menjadi cabang. Di mana? Saya gini. Ada Udin, jadi Ucok ngoding di main. Dan Udin akan ngoding di awok. Jadi codingan mereka itu akan mentrok. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya gini. Kita kembali ke check out. Check out. Awok. Nah, kita akan mengubah dulu. Enable to get only. Oke. Biarkan dia. Get add min test. Kok bisa only. Oh, I see. Salah. Kenapa dilihat only? Karena kita berada di branch si awok. Jadi kita ngedit si tested pay. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti itu kita akan git add kemudian git commit min m ini baru. Nah, git log online.
Nah, ini baru betul. Kemudian gimana cara kita akan eh, kita kita menentukan si main dengan awok. Caranya bentar kita pindah ke checkout main. Oke. Nah, di sini kita git merge akan menyatukan dua file ini. Sebentar. Nah, kita akan menyatukannya dengan .py. Nah, terlihat seperti ini. Kalian bisa lihat di sini, ketika kita di merge atau disambungkan kembali. Maka inilah hasil dari codingan branch tersebut. Oke, mungkin sekian tutorial untuk menggunakan Git yang saya tahu. Adapun untuk menggunakan dalam dua user, saya kalian bisa lihat di YouTube atau belajar lebih lanjut. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.